Selamat datang di dunia maya kami. Di sini kami tidak menyajikan kabar atau berita yang hanya mencari sebuah sensasi. Tidak pula menyebarkan sebuah kebohongan, melainkan sebuah informasi untuk menambah pengetahuan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Afida Anhar, Cahyaning Tias Budi Almi, dan Mia Ulma Isnani. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas sejarah retorika di Indonesia. Informasi mengenai perkembangan retorika di Indonesia pada masa lampau sangat terbatas. Kegiatan bertutur dalam masyarakat masa lampau kerap kali diterapkan dalam upacara adat, seperti ucapan dalam pernikahan, kelahiran, dan kematian. Setiap suku bangsa Indonesia memiliki adat tersendiri. Cara berkomunikasi antar dua suku menggambarkan kemampuan berbicara. Dari sini, retorika klasik di Indonesia dimulai. Sejak abad ke-16 pada masa penjajahan Belanda, Indonesia sudah mempunyai beberapa tokoh-tokoh retorika yang menjadi utusan atau yang bertanggung jawab pada suatu permusyawaratan atau perundingan untuk bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama mengenai retorika. Perkembangan retorika saat ini bukan hanya sekedar alat atau sarana komunikasi agar sampai pada arah dan maksud tujuan. Namun, ilmu yang dikembangkan oleh filsuf terkenal di masa Yunani kuno ini telah menjadi tuntutan profesi atau syarat utama kepemimpinan dan bahkan menjadi sebuah profesi tunggal seperti juru bicara, moderator, pembawa acara, dan sebagainya. Bila ditelaah dengan budaya kebangsaan kita, kebesaran negara ini juga diisi oleh orang yang memahami ilmu retorika ini, seperti tokoh-tokoh kemerdekaan, tokoh-tokoh kependidikan, dan tokoh-tokoh pengisi kemerdekaan. Beberapa tokoh-tokoh Indonesia yang terkenal dengan kemampuan berbicaranya yaitu
pertama, Haji Agus Salim. Yang kedua, Insinyur Soekarno. Yang ketiga, Buya Hamka. Yang keempat, Bung Tomo. Haji Agus Salim. Beliau berasal dari Sumatera Barat. Tokoh tersebut adalah seorang tokoh yang serba bisa, seperti penerjemah, ahli syair, sastrawan, diplomat, filsuf, dan ulama. Haji Agus Salim menunjukkan kecintaannya terhadap bahasa Indonesia pada sidang Dewan Rakyat, sehingga dapat menggegerkan Belanda saat itu. Tokoh Insinyur Soekarno adalah ahli dalam berpidato yang terkenal di seluruh dunia. Memiliki kemampuan berpidato yang luar biasa. Suasana hening tercipta karena orang tidak ingin melewatkan setiap yang diucapkannya. Bung Karno tidak pernah membaca naskah pada saat berpidato. Pidato beliau bisa membuat pendengarnya terpengaruh dan terbiasa mengikuti apa yang beliau sampaikan. Pidatonya yang terkenal berjudul Nawaksara. Buya Hamka adalah tokoh atau ahli retorika Indonesia, seorang ulama, aktivis politik, dan seorang penulis terkenal. Bahkan beliau memiliki kemampuan otodidak atau kemampuan dari hasil belajar sendiri, yaitu menulis. Tetapi juga di berbagai ilmu filsafat sastra, sejarah, sosial, dan politik, serta mahir berbahasa Arab. Untuk mengasah pidatonya, beliau bertukar pikiran dengan Hos Cokroaminoto dan Raden Mas Suryo Pranoto. Tokoh Bung Tomo sangat terkenal dengan ketajaman kata-katanya. Pahlawan asal Surabaya ini membangkitkan semangat rakyat Surabaya yang diserang habis-habisan oleh tentara Nica. Sutomo dikenal karena seruan-seruan pembukaannya dalam siaran radio yang berapi-api. Pada tahun 1970, beliau berbeda pendapat dengan pemerintah Orde Baru. Beliau berbicara keras terhadap pemerintahan Soeharto. Akhirnya beliau ditahan karena kritikannya yang pedas itu. Kesimpulannya adalah retorika di Indonesia sudah ada sejak pada masa penjajahan Belanda. Pada abad ke-16, sudah ada beberapa tokoh Indonesia yang memiliki kemampuan berbicara dengan baik. Bagi para tokoh, retorika sangat penting untuk menyampaikan pendapat kepada masyarakat atau bertukar pikiran dengan orang lain. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Sekian dan terima kasih.